ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra semuanya balik lagi di gelaran Mudeng mau dengerin apa aja ya mitra suka. Nah mitra zaman siap semuanya udah dari kemarin nih, udah 3 hari yang lalu kita udah woro-woro nih. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa nih mitra zaman siap semuanya, dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Siapakah gerangan tamu kita yang kemarin-kemarin tuh kita kasih tahu namanya. Nah sekarang udah hadir nih. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah luar biasa nih wajahnya abang kita, Abang Johan Budi Gunawan nih udah nggak asing lagi nih, udah lama kelihatan. Gimana kabarnya bang setelah kembali nih kok langsung jadi seragam Dishub nih? Ini gimana ceritanya nih bang Johan? Jadi bulan Juni itu saya diberikan amanah baru ke Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebelumnya saya di Dinas Sosial Kota Bekasi. Dari Dinsos ke Dinas Sosial. Wah. Dari Dinsos baru ke Dishub lagi. Balik lagi, emang butuh tenaga ya Bang Johan nih rupanya. Makanya dipanggil lagi. Nah itu gimana kesannya tuh kembali lagi dari Dinsos, dari Dinsos ke Dishub lagi nih, bisa cerita sedikit nih Bang Johan? Jadi kalau Dinas Perhubungan ini kan kebetulan tahun 97 saya ikut mendirikan juga ya, tahun 97. Ya. Berarti Dishub Kota Bekasi. Jadi sejarahnya tahu. Kemudian ya ada pertimbangan-pertimbangan lah dari Pak PJ Wali Kota untuk mengembalikan saya ke sana. Yang menarik adalah 2 hari setelah saya duduk di sana terjadi demonstrasi. Wow, kenapa tuh Bang Johan? Alasan klasik biasa pungli. Dari situ momentum untuk kita memperbaiki internal. Jadi sebelum kita mungkin keluar, yang paling penting adalah internal. Dan ini sesuai dengan arahan Pak PJ Wali Kota untuk membenahi internal dulu. Ya mungkin kalau dengar sambutannya pada saat pelantikan, dia minta ada beberapa hal, sehingga pada saat itu fokus saya pertama membantu Kepala Dinas Perhubungan untuk membenahi masalah laporan-laporan masyarakat terkait masalah pungutan liar para truk-truk sopir truk yang masuk Kota Bekasi. Nah, yang pertama adalah tentunya adalah kita pembinaan personil lapangan. Yang kedua, supaya mereka itu tetap dalam koridor yang normatif, kita membuat unit pengendalian gratifikasi. Kebetulan saya sekretarisnya. Oh, Bapak sekali sekretarisnya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita juga sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi gratifikasi atau pungutan liar terhadap para pengemudi angkutan barang khususnya. Kita juga membuat scan barcode sistem pengaduan. Dan itu sudah kita sosialisasikan. Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini saya belum mendengar satu laporan pun, karena mereka tahu konsekuensi daripada resiko daripada tindakan tersebut yang tidak terpuji. Dari ngambil pungli nggak seberapa, tindakannya resikonya luar biasa pasti. Dan mereka sedikit banyak mereka juga pernah menjadi staf saya langsung. Mereka tahu. Gimana tindak tanduk Bang Johan ini? Mereka tahu. Saya kalau bicara nggak mau terlalu banyak, yang penting tindakannya langsung aja. Pantes sekali. Sekarang udah nggak ada berita-berita miring tentang Dishub. Ternyata balik ke layarnya Bang Johan nih. Sama-sama sebenarnya. Sebenarnya niat baik aja. Ini kan juga berdasarkan arahan Pak PJ Wali Kota. Kebetulan dia diberikan tugas untuk memimpin Kota Bekasi. Ya beliau sih tujuannya cuma satu. Memperbaiki, meningkatkan kredibilitas Kota Bekasi. Berarti seperti itu. Dengan anak buah Bapak nggak pandang bulu nih, yang lama yang baru langsung, kalau dia salah langsung tebas apa gimana nih? Iya langsung, karena saya cukup, ya ini pengalaman waktu saya kepala bidang operasional, saya kumpulkan mereka, saya cuma bilang saya nggak pernah kumpulkan banyak kali. Saya cukup sekali, berarti kalau ketemu sama kedua kali, berarti cuma 2 alternatifnya, reward or punishment. Dan terbukti waktu 2 bulan itu ada 3 orang personil kami yang saya copot. Saya copot. Itu di punishment tuh. Ada nggak yang dapat reward Pak? Dapat reward sebenarnya itu kan bagian daripada tupoksi mereka. Kalau mereka bekerja dengan baik, ya kan ada rewardnya.
Oh, ada rewardnya pasti. Iya kan? Nah, buat mitra Siap Masyarakat semuanya, nah selamat datang kembali nih buat abang kita, Abang Johan Budi nih. Beliau selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selamat datang kembali nih Pak. Nah ini kita mau ngobrolin soal sosialisasi transportasi yang berintegritas di Kota Bekasi dalam rangka Hari Perhubungan Nasional, biasa disingkat Harhubnas nih 2024. Nah ini apa yang mau disampaikan nih Bang Johan? Lebih enak dipanggil Bang Johan aja kali ya? Siapa apa aja. Nama juga gak ada masalah. Ya siap. Jadi yang pertama adalah tema Harhubnas tahun 2024 ini adalah transportasi maju Nusantara baru. Transportasi maju Nusantara baru. Nusantara. Wah. Nah, di dalam uraiannya Pak Menteri Perhubungan menekankan yang pertama adalah kita harus mengevaluasi kinerja kita selama 10 tahun. Yang kedua adalah bagaimana merancang strategi ke depan inovasi-inovasi di transportasi. Karena transportasi ini kan kalau di dalam tubuh adalah aliran darah. Iya. Kalau aliran darahnya tersumbat, efeknya luar biasa. Nah, ini kita terapkan di Kota Bekasi bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi baru. Apalagi kalau kita lihat ini kan hambatan di Kota Bekasi adalah pertama dan itu ada di dokumen rencana jangka panjang daerah. Itu jelas salah satu masalahnya adalah sarana prasarana transportasi yang belum memadai. Ya kita harus salut nih pemerintah kota mengakui. Kita pengakuan bahwa sarana prasarana transportasi kita belum memadai. Memang kota ini terlalu cepat berkembang. Luar biasa Perkembangannya luar biasa. Tingkat ekonominya bagus dan sebagainya bagus. Cuman problemnya adalah kita terlupakan dengan masalah infrastruktur jalan. Nah, ini. Kalau kita bebasin, lahan sekarang di Bekasi ini sangat mahal. Tapi ada solusinya. Solusinya adalah kita sedang identifikasi lahan-lahan pusat yang ada di Kota Bekasi. Ternyata ada beberapa lahan yang cukup potensial yang bisa kita manfaatkan. Tentunya dengan seizin pemerintah pusat. Itu kebanyakan dimiliki oleh Kementerian PUPR. Dijen Bina Marga yang diserahkan KIP-nya itu ke Jasa Marga. Kemudian Kementerian PUPR, Dijen SDA itu juga bisa kita gunakan. Makanya kita ke depan ini ada beberapa rancangan yang akan kita lakukan yaitu peningkatan jalan di Jalan Raya Caman. Penambahan jalan. Peningkatan tuh misalnya dari 10 meter menjadi 12 meter seperti itu. Nah, itu menggunakan lahan Jasa Marga Kementerian PUPR. Yang kedua adalah kita menghubungkan antara dari Jati Asih sampai Jatiwarna. Jadi di samping JOR itu kita sudah punya grand design-nya untuk kita tingkatkan atau kita ciptakan ruas jalan baru. Itu untuk mengurangi akses yang dari arah Pondok Gede ke Keranggan. Nah, cuman problemnya kembali lagi nih. Kan gak semuanya lahan itu dimiliki oleh Kementerian PUPR. Ada lahan milik pribadi. Nah, kita juga harus menyiapkan nih anggarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita punya rencana PSN ini double track. Nah, itu menjadi problem. Kita ada 4 perlintasan tidak sebidang. Perlintasan sebidang. Satu jalan perjuangan, Agus Salim, Ampera, Pahlawan. Nah, ini kan menjadi problem sendiri. Sejak 2019 kita cobalah untuk bagaimana salah satu yang paling penting adalah flyover. Kita sudah punya rancang bangun yaitu flyover di Bola Kapal, desainnya sudah ada Bola Kapal. Kemudian juga rencana walaupun masih gambaran itu di ruas jalan perjuangan. Ruas jalan perjuangan. Cuman kembali lagi. Kita ini membutuhkan anggaran. Akhir-akhir ini di jalan perjuangan personil butuh kerja keras ekstra kalau terutama pada saat orang pulang kerja ya. Sore malam hari. Luar biasa perjuangan rekan-rekan dari di sub. Nah, silakan lanjut lagi Johan. Ya, jadi untuk flyover Bola Kapal kita masih membutuhkan lahan kurang lebih ini perhitungan rekan-rekan kami yang ada di Perkimtan dan Dinas BMSD itu 120 miliar. Nah, pemerintah kota ini menganggarkan di tahun depan tuh 25 miliar. Nah, bagaimana pertanyaan untuk konstruksinya? Nah, ini kembali lagi nih. Kalau bahasa anak muda, ordal. Kebetulan hubungan kita dengan teman-teman rekan-rekan di pusat ini cukup baik. Jadi saling koordinasi. Kebetulan rekan kami di Dinas Bina Marga itu sudah bicara-bicara dengan salah satu lah ya. Salah satu operator jalan tol. Kebetulan nanti di sana akan ada tol Becakayu. Prinsipnya mereka akan membantu untuk membuat konstruksi untuk flyovernya. Cuman dengan catatan lahannya tolong dong bebasin. Nah, itu mesti ada modal dulu dong. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita lihat Pekayon.
Pekayon. Kalau dari arah sekarang lagi dibangun Pakuwon ya. Oh iya, Pakuwon. Kalau kita dari arah sana kita mau ke kanan, itu di traffic light-nya kan 2 lajur. Oke. Tapi pada saat kita berbelok kanan itu mengecil. Iya. Ada pulau jalannya. Ada. Nah ini kita sudah membuat desainnya dari teman-teman saya di lalu lintas. Kita sudah buat kalau koordinasi secara intensif sudah. Karena itu ada di jalan pusat. Kita akan merapikan pulau-pulau jalannya. Sehingga orang-orang yang dari arah Pekayon mau berbelok ke kanan, kalau di depannya 2 lajur, dia ke kanannya 2 lajur. Ini kan sekarang enggak 2 jadi 1. Berebutan lah itu masyarakat. Iya benar. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah kita sudah punya rencana juga. Jadi dari arah Pekayon ke depannya itu nggak bisa belok kanan, tetapi dia akan ke kiri. Nah kalau kita perhatikan kan ada akses masuk tol depan Revo ya. Revo. Tetapi nanti akan ada putaran balik. Jadi orang-orang dari Pekayon itu dia tidak perlu mengantri lagi, langsung berputar balik ke arah Terminal Bekasi atau simpang Rawa Panjang. Diarahkan. Oh, jadi untuk mengurai ya. Untuk mengurai. Karena itu maksimal yang kita bisa lakukan. Karena ini kendaraannya terlalu banyak, 1,9 juta kendaraan. Luar biasa per harinya di Kota Bekasi. 1,9. Kalau weekday, kemudian kalau weekday ini sebenarnya di antara jam 9 sampai dengan jam 5, sebenarnya lalu lintas di Bekasi ini normal. Tapi pada saat pulang kerja itu luar biasa karena warga kami ini kan kebanyakan bekerja di Jakarta. Iya. Makanya kalau dihitung ini kembali nih ke masalah polusi. Kalau dihitung itu biasanya pada saat sore sampai jam 8 itu indeks kualitas udara kita tuh buruk. Saya pernah lihat di tahun berapa datanya itu 2021 atau 22 itu luar biasa merahnya. Setelah saya cek, saya lihat jamnya, wah ini orang-orang pengemudi ini lagi macet nih, nunggu nih ke arah ke kiri. Nah ini kan menjadi dampak juga, ini yang harus selesaikan. Cuman yang paling penting adalah kita berupaya, kita menyiapkan angkutan umum massal ya. Supaya orang-orang tuh pada saat hari Sabtu Minggu, di kala weekend, mereka sudah tidak menggunakan kendaraan lagi. Cuman kembali lagi nih problemnya nih. Apa tuh Bang? Anggaran lagi. DKI Jakarta itu untuk subsidi Transjakarta dan Jaklingko dan sebagainya itu 1,6 triliun. Udah T. Bekasi 3T. Kita transportnya 7 miliar. Itu jomblang banget. Jomblang banget. Ya, yang paling penting adalah sebenarnya kita berusaha pemerintah Kota Bekasi ini kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak tinggal diam. Dengan anggaran seminim mungkin, kondisi yang luar biasa, permasalahannya kita berusaha mana yang bisa kita kerjakan. Karena ada hal-hal yang Dinas Perhubungan bisa lakukan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Bang Johan, tahan dulu. Ada yang mau lewat dulu Bang Johan. Siap. Nah, buat mitra Jaman Siap semuanya, seperti apa nih? Tarik nafas dulu. Buat mitra mau kepo-kepoin, mau tanya-tanya, bisa langsung di 0811186003. Jangan kemana-mana, masih bersama Bang Nian dan juga abang kita Bang Johan. Tetap di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus ngejreng sih. Ya mitra semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang mitra suka. Duit banyak injan ambek digedein. Mitra Jaman Siap semuanya, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi mitra. Kali ini abang kita Abang Johan Budi Gunawan yang biasa disapa Bang Johan. Bang Johan, kita lanjutin lagi nih obrolan kita yang sempat terputus nih. Tadi ngomong-ngomong soal MRT nih Bang. Tadi sempat disinggung MRT. Nah, kita kan di Bekasi di sekitaran Bekasi Timur ya, ada MRT dan sekitarnya itu. Dapat apa sih Bang Johan, mungkin bisa dijelaskan nih. Mungkin masyarakat yang belum tahu MRT itu apa sih, masih bagi masyarakat awam gitu Bang Johan. Jadi yang pertama alhamdulillah ya, Kota Bekasi ini berdekatan sama tetangga yang super kaya, DKI Jakarta. Kedua juga ini pola perjalanan harian masyarakat ini bukan hanya dari Kota Bekasi, dari Kabupaten Bekasi, Karawang yang harian. Sehingga pemerintah pusat memandang perlu untuk membuat proyek strategis nasional khususnya infrastruktur. Kebetulan sekali proyek strategis nasional yang ada di Kota Bekasi yang dibangun oleh pusat itu banyak sekali, paling banyak se-Jabodetabek. Kalau kita lihat ada Becakayu, ada KCIC walaupun tidak turun ya. Kemudian ada juga Japek Selatan, ada Cimaci, double track walaupun sedikit banyak itu menjadi problem lagi nih, double track. Nah, jadi untuk
moda angkutan umum daratnya itu ada LRT yang Bang Nian bilang itu LRT Bekasi Timur sampai ke Kuningan. Nah, memang yang sedang hit sekarang adalah MRT. Nah, perlu saya jelaskan bahwa MRT ini kita kebanyakan nih hidden team. Saya sering nyebut hidden team. Jadi kita sebenarnya melakukan progres MRT sejak 2001. 2001 itu kita lakukan tepatnya mulai bulan Juni, pertengahan Juni. Jadi sebenarnya MRT itu Bang menghubungkan antara Banten sama Provinsi Jawa Barat. Melintas DKI Jakarta. Dari Balaraja sampai dengan Cikarang. Nah, mereka dibagi dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah tentunya yang punya uang nih Bang, DKI Jakarta. Gitu. Nah, kita melihat, wah kalau kita tahap 2 direncanakan tahun 2032 itu pasti dengan catatan kalau MRT tahap 1-nya sukses dan sebagainya. Nah, kita coba lobby Bang. Kita termasuk aktif di bulan tahun 2021 tuh kita lobby. Kita ini ketemu nih sama konsultan Jepang. Ternyata orang Jepang itu Bang, itu rigid banget kalau membahas sesuatu. Kalau kita baru lihat aja kita udah nebak. Orang Jepang beda Bang. Dia teliti, dia ambil kesimpulan, nanti yang kedua, ketiga, keempat, 5 bahas itu lagi. Jujur secara pribadi saya bosen. Karena itu lagi yang dibahas. Buat matangin apa gimana tuh? Saya juga nggak paham pola pikir mereka. Profesor dari Jepang. Akhirnya yang paling penting adalah dari segi konsultan menilai kenapa Bekasi ini mengajukan permohonan. Waktu itu Bang Pepen yang mengajukan permohonan perpanjangan trase. Itu Bang Pepen bikin surat waktu itu untuk memohon agar itu bulan September 2021 suratnya. Bahwa MRT ini harus diperpanjang ke Medan Satria. Dari perbatasan sampai Medan Satria 800 meter. Problemnya adalah titik akhirnya di DKI itu bukan perbatasan, tapi ujung menteng. Yang 3 kiloan ke Medan Satria. Berarti nambah lagi dong duitnya. 800 meter aja. Itu total anggarannya 1,5 triliun. Bayangkan kalau nambah sampai 3 kilo. 3 kilo, wah lumayan. Cuman kalau target kita kan gimana nih masyarakat Bekasi untuk naik MRT itu nggak perlu ke ujung menteng. Nah, waktu ya ini ada Bang strateginya. Kita katakan siap nggak nih ujung menteng menerima limpahan kendaraan warga Bekasi yang mau naik MRT? Karena MRT ini menarik Bang. Bayangin, Abang ke Senen bisa naik MRT, ke Kuitang, Senen, kemudian ke Roxy, kemudian ujungnya di Kebonjeruk. Ini kan daerah-daerah yang sebenarnya nggak dilintasi oleh angkutan umum massal. Kalau kita lihat kita punya komuter lain, kita punya LRT. Tetapi untuk MRT ini selain dia size-nya lebih besar, dia titik stasiunnya lebih banyak. Jadi kemungkinan orang untuk naik tuh luar biasa. Nah, itu yang kita pakai. Kita sampaikan bahwa jumlah penumpang dari warga Bekasi itu bisa puluhan ribu per hari. Sehingga mereka tertarik nih. Wah, saya investasi nih. Investasi kalau penumpangnya nggak ada juga rugi. Alhamdulillah kemarin juga Pak Presiden menyampaikan bahwa dia meresmikan ya tahap 1 untuk supaya Bekasi itu bisa masuk sebagai bagian dari MRT. Nah, ini progresnya dimulai nanti akhir tahun ini. Mulai pembebasan lahan. Jumlah lahan yang dibebaskan di Kota Bekasi berdasarkan penlok yang ditandatangani oleh Pak PJ Wali Kota itu 3,99 hektar. 3,99 hektar itu ada 2 Bang. Satu untuk lintasan MRT karena MRT ini beda dengan LRT. Dia gerbongnya lebih panjang, dia lebih lebar. Sehingga pada saat dia menikung, dia akan makan lahan-lahan segala macam. Termasuk juga kalau lahannya kemakan, jalannya kemakan, masa nggak ada jalan raya? Nah, kita ajukanlah melalui surat Pak PJ Wali Kota kepada Pak Menteri Perhubungan. Jadi total lahan yang harus dibebaskan adalah 3,99. Nah, pasti Abang nanya, ini pakai APBD lagi? Enggak pakai APBD. Dari pusat atau langsung dari pusat. Terserah dari pusat mau pakai cara di mana. Yang penting kita siap mendukung karena arahan daripada Pak Dirjen Kereta Api. Yang penting adalah Pemkot Bekasi itu bisa mensupport. Mensupport dari segi apa? Perizinan, contoh penlok tadi. Kemudian juga tolong pada saat pembebasan juga bisa hadir pembangunan konstruksi. Jangan sampai konstruksi ini akhirnya mengganggu masyarakat.
Ya pastilah ada gangguan. Tapi saya yakin lah saya punya personel di bawah ini sudah terbiasa untuk mengatasi hal tersebut. Seperti itu Bang gambarannya. Nah ini ada pertanyaan intermezzo, mau dijawab, enggak dijawab nggak apa-apa. Ini Bang Nian tolong lu tanyain, ini narsum kita luar biasa. Ini apakah ada hubungannya dengan pimpinan KAI Bang Johan? Ini sama-sama Bang Johan nih. Kebetulan itu kalau intermezzo. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kalau pimpinan KAI kebetulan memang kita beberapa kali kerjasama dengan mereka. Kebetulan juga pada saat ini pengalaman Revo Town ya. Abang kalau tahu itu Skybridge. Skybridge itu yang belum itu awalnya cuma gara-gara kita ngobrol. Obrolan kopi. Ngobrolan kopi dengan Revo. Tiap minggu dia undang kita. Itu satu. Yang kedua, ini bukan masalah pengusahanya untung atau enggak. Tapi problemnya adalah penempatan stasiun LRT Bekasi Barat. Itu warga Pekayon yang mau ke situ mau lewat mana kalau nggak ada Skybridge? Itu pertanyaan saya. Nggak bisa kan? Bener. Dia harus muter dulu di kolong tuh Pemkot tuh. Nah sehingga waktu itu dengan hal tersebut saya sampaikan, ya kita lobby dulu biasa ke teman-teman di pusat. Ini bisa nggak kalau bikin ini? Bang, ternyata melintas jalan tol itu izinnya banyak Bang. Jasa Marga yang punya jalan tol. Belum lagi ada LRT Bang. Butuh waktu lama ya. Belum lagi ada KCIC. Ada 3 loh di jalan tol. Tapi ternyata alhamdulillah lihat sekarang Revo. Udah luar biasa. Udah ada Skybridge. Nah saya dapat informasi. Ternyata Revo Town ini juga akhirnya menjadi ekonomi ya, menjadi suatu hal yang luar biasa bagi Revo juga. Roda perekonomian. Dan juga kembali ke pajak parkirnya juga dari 200 juta menjadi 500 juta parkir sekarang di Revo. Cuman bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah warga Bekasi ini terbantukan. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi masalah PT KAI. Nah, pada saat kita membuat itu, kita kan minta izin ke PT KAI. Tapi hubungan kita kan cukup dekat. Kalau istilah anak muda ordal. Tapi yang penting ordalnya kan normatif. Lancar iya, itu lancar. Jadi memang kalau di perhubungan ini memang kita harus banyak berkomunikasi lah dengan teman-teman baik di pusat, di perbatasan yang samping kita, itu intinya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mitra Zaman Siar nih, Bang Johan, soal BTS. Ini mungkin bisa dikasih informasikan nih buat masyarakat sekitar khususnya warga Kota Bekasi tentang armada BTS nih. Ini kan sempat booming nih. Nah, sekarang mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya? Ya, BTS ini sebenarnya ini mirip dengan Transpatriot kita, tapi namanya sama, BTS Transpatriot Bekasi. Cuman bedanya adalah kalau Transpatriot kita yang sekarang ini kita akui sedang terhenti, ini menggunakan APBN. Hah? APBN? Oh, kita dibantu sama pusat. Oke. Tapi jangan GR dulu, bukan hanya Bekasi, ada Bogor, ada Depok. Oh, gitu. Sama. Nah, ini di launching bulan Maret tahun 2024 kemarin. Di launching kemarin. Nah, dalam perjalanannya, ini kan bulan Maret saya belum kembali ya ke Dinas Perhubungan. Nah, ternyata saya pada saat bulan Juni tersebut, nggak lama kemudian Depok launching. Oke, Depok launching. Nah, ini Bang, kalau ada warna hitam, ada warna putih. Dia membandingkan nih. Ternyata BTS ini di bawah kontrol itu langsung Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marifes. Karena ini bagian daripada subsidi pemerintah pusat kepada daerah. Dia melihat kenapa Depok tinggi, Bekasi tidak. Nah, kita dipanggil, kebetulan saya juga ikut hadir. Ya kebetulan ditegur juga sih. Ini gimana nih? Ya saya bisa aja jawab, saya baru berapa hari nih Bang. Siap. Nah, problemnya adalah ternyata kami menilai ada titik-titik potensial penumpang yang nggak dilayani. Memang kelihatannya kesannya sekarang muter-muter, tapi sebenarnya dari kemarin pun muter-muter, cuman muter-muter nggak jelas. Contoh, kalau dari Sumarekon menuju Vida. Nah, ya itu yang terkenal kan jalurnya Sumarekon Vida. Dia kan masuk ke stasiun LRT Bekasi Barat. Nah, keluar dari stasiun LRT Bekasi Barat, dia mau ke Vida kan harus putar balik kan? Nah, putar baliknya ada 3 Bang. Satu kadang-kadang lewat Mega Bekasi, putaran balik. Kalau udah padat dia lewat Tol Barat tuh, akses tol bergabung. Kalau udah macet sama rekan-rekan kepolisian, dan benar rekan-rekan kepolisian diusir, pindahnya kemana? Ke MM. Lah kenapa nggak sekalian? Kita layani tuh. MM, Grand MM, Revo. Jadi ibu-ibu yang mau pergi ke mall bisa nge-mall by bus. Jangan pakai mobil lagi. Nyaman banget lagi. Nyaman, dan saya alhamdulillah ya 3 hari ini jumlah penumpangnya sebelumnya rute yang sebelumnya itu untuk ngejar 2000 itu ngos-ngosan Bang.
Tetapi sekarang dengan santainya 3 hari ini itu udah di atas 2.100. Wow. Jadi dengan penambahan panjang lintasan kurang lebih 1,9 kilo atau 5% daripada total lintasan, jumlah kenaikan penumpangnya 16,9%. Itu tiap hari saya pantau. Ya saya juga nggak malu, hari ini pun tadi dievaluasi nih sama BPTJ. Saya pun nggak malu. Jadi ketemu saya yang senyum, bangga. Oh berhasil nih. Cuman memang ada beberapa yang saya harapkan daripada masyarakat. Tolonglah masyarakat ini udah mulai tinggalkan. Besok nih kita uji coba nih. Besok kan weekend ya. Tolonglah jalur-jalur sibuk. Ke mall udahlah pakai BTS aja gitu loh. Apalagi BTS sekarang Bang, memang keluhan masyarakat itu pertama jam operasional. Nah pada saat kita rapat, saya minta jam operasional itu berangkatnya terakhir itu jam 9 malam dari Sumarekon. Mengapa? Banyak warga Kota Bekasi naik GRC turun di Mega Bekasi itu mungkin di atas jam 9 atau jam 9 anggaplah. Nah kalau mereka berangkat dari Sumarekon itu jam 9, ada pasti kemungkinan besar mereka akan terangkut oleh BTS ini menuju ke arah Fida. Itu pertama. Yang kedua adalah ini kan di kita ini untuk tahu ini kira-kira saya nunggu bis ini berapa lama, ini kan sukat. Nah pihak pusat melalui tim IT-nya itu pada saat rapat terakhir menjanjikan di setiap mall yang menjadi tempat henti itu akan dipasang papan informasi elektronik. Jadi akan ketahuan. Running text gitu. Bukan running text. Jadi dia running text, cuman isinya adalah dia akan menginformasikan kepada para penumpang posisi bis dan berapa menit nyampe ke halte. Jadi ada kepastian. Jadi bukan cinta palsu Bang. Iya. Cinta palsu lagi. Bang Johan, tahan dulu. Ada yang mau lewat dulu, tarik nafas dulu. Buat mitra jam masyarakat semuanya, yang mau kepo-kepo ini, yang mau nanya-nanya, nyok, langsung aja di 0811186003 di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi nih, apalagi dalam rangka Harbupnas di tahun 2024 nih. Kita udah baru aja kita sepil-sepil nih bareng abang kita nih Bang Johan yang luar biasa. Ternyata beliau nih orangnya yang pelan-pelan sedikit-sedikit menata di Kota Bekasi ini lebih baik lagi. Nah Bang, ini ada masyarakat yang bertanya nih Bang Johan. Alun-alun Kota Bekasi kan sedikit banyaknya ada nggak sih planning untuk menata untuk lebih baik atau gimana nih Bang? Ya, menyangkut alun-alun ya. Memang kan ini sedikit menyangkut di Supe ya Bang ya? Ya, pasti ada parkir di sana kan. Gimana Bang? Jadi ini diawali dengan Pak PJ Wali Kota ini sering keliling sendirian. Oh, sering keliling sendiri. Naik motor. Oh, serius? Suatu saat beliau mampir ke alun-alun, dia memperhatikan di situ. Gak lama ya biasa kita dipanggil semua nih. Itu kok alun-alunnya seperti itu, tidak manusiawi, seperti Pasar Senggol, tidak menampakkan suatu kota yang modern. Wajah kota ya secara langsung ya. Nah akhirnya diidentifikasi. Pertama adalah masalah kesemrawutan parkir. Kedua adalah penataan PK5-nya. Penataan ya, bukan penggusuran. Pak PJ nggak pernah melakukan penggusuran. Iya, penataannya. Yang ketiga adalah kebersihan. Nah, menyangkut parkir, ini kan kita tahu semua lah bagaimana kondisi alun-alun. Katanya ada ini, ada ABCD ini, lah ya. ABCD. Oke lah, kita pikir kita kan pemerintah, kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kita identifikasi, kita rapat berkali-kali. Nah, kita panggil satu-satu orang-orang yang ada di sana. Ternyata mereka itu warga di sana, warga asli. Nah, saya ini pengalaman tahun 98 waktu zaman-zaman demo itu reformasi. Ya kan? Aktivis juga Bang Johan. Ya, ada pengalaman di situ. Ada satu hal, Bang. Orang Bekasi ini orang yang sangat baik. Sepanjang mereka dimanusiakan, satu, jangan ditinggal, diberdayakan, mereka gampang diatur. Yang penting kita komitmen nih. Nah, saya panggil 2 kelompok waktu itu, 3 kelompok lah. Mereka oke, siap Pak, kami bantu Pak, bla 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 bla. Tetapi bagaimana nih Pak, kalau mereka digusur, parkirnya kemana? Nah, kan problem lagi kan? Nah ini kita bicara lagi koordinasi. Kita bicara koordinasi, ternyata ada 3 lokasi yang siap memberikan bantuan penyiapan lahan parkir. Satu adalah asrama Kodim.
Oh ya, asrama Kodim. Nah, kita kurve di sana sama teman-teman TNI. Kita rapihin dan kita pun waktu itu diutus oleh Pak PJ. Ya, sebenarnya ketemu dengan Pak Pasi Intel, cuman Pak Pasi Intel bilang ketemu langsung sama Pak Dandim. Ketemu langsung sama Pak Dandim. Saya izin, Pak. Komandan, bla bla bla. Oh, siap, kita bantu. Sepanjang untuk masyarakat kita bantu, itu pertama. Wah, luar biasa. Yang kedua adalah kita cek itu ada Sartika juga. Mereka merespon. Pertemuan ya, gedung pertemuan ya, Sartika. Yang ketiga adalah Masjid Al-Barkah. Nah, Masjid Al-Barkah ini tentunya mereka punya aturan-aturan main kebersihan segala macam. Nah, kita penuhin semua. Nah, ini yang terjadi. Jadi mereka kita tata, bukan kita gusur parkirnya ya. Kita tata, dipindahkan ke kantong parkir. Ini yang terjadi sekarang. Nah, problem lagi muncul nih. Bagaimana yang dua hal? PK5 dengan kebersihan. Saya jawab dulu nih yang kebersihan. Yang kebersihan, Pak Wali Kota kemarin, Pak PJ kemarin mencanangkan kegiatan K3 kan? Iya. Disemprot apa segala macam sambil beliau lihat lampu segala macam harus dibersihin pohon-pohon di ini kan. Kemudian di kesempatan itu Pak PJ meminta kepada kita dinas teknis dinas terkait untuk melakukan perhitungan. Karena ternyata pada saat parkir itu disingkirkan, Bang. Saya juga baru tahu pagarnya bolong-bolong, Bang. Sebelumnya kan ketutup mobil ya. Iya, benar. Pagarnya bolong-bolong, Bang. Trotoarnya juga. Nah, ini menjadi salah satu atensi beliau. Walaupun mungkin di 2025 sudah ketutup, mungkin nanti di anggaran perubahan 2025 mungkin bisa dimajukan. Gitu. Itu masalah kebersihan. Yang ketiga, masalah kaki lima. Nah, kami juga berkoordinasi dengan rekan kami Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka sudah membuat grand design, rencana penataannya seperti apa. Tinggal nanti pengaturannya, terutama apa? Masalah kebersihan. Karena Dinas LH kami kan sudah menyiapkan tuh tempat untuk sampah-sampah dalam peti gitu ya. Nah, cuman kan kembali lagi kepada masyarakat pedagangnya ini. Tapi kemarin dikumpulkan 2 minggu lalu oleh Pak PJ, para koordinator para pedagang, mereka siap untuk membantu supaya alun-alun kita ini bisa sama lah dengan daerah lain lah, seperti itu. Wajahnya berubah. Siap, nanti dari situ kita geser lagi nih, mana lagi nih kita tata. Luar biasa. Saya jadi penasaran nih, Bang Johan, tentang kebijakan PJ kita nih yang luar biasa tentang kebijakan transportasi apa sih bisa secara signifikan seperti itu? Mungkin sama ya dengan wali kota lainnya ya. Kebetulan beliau ini kan dari pusat ya. Prinsipnya adalah apa yang menjadi laporan-laporan masyarakat itu nyampe ke beliau. Nah, ini kita nih yang di bawah nih yang mesti lebih cepat reaksinya. Laporan-laporan contoh masalah ada keluhan tuh yang masalah kendaraan besar melintas pagi-pagi. Nah, ini saya kemarin juga udah bicara sama teman-teman di dinas. Coba abis Harupnas, kita mau perayaan Harupnas tanggal 30 nih, Bang. Harupnas 30 September ini. Nah, kita mau bikin perayaan nih. Nah, kita coba setelah itu kita review lagi nih kebijakan menyangkut masalah pertama truk tanah. Itu kan jam 9 malam tuh. Nah, ini kan Kota Bekasi jam 9 malam kan kota yang 24 jam sebenarnya. Masih padat-padat ya. Padat-padat, bisa nggak kita geser nih? Karena itu kan cukup keputusan wali kota. Itu pertama, truk tanah. Yang kedua adalah masalah truk kontainer yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Pertama adalah bicara aspek keselamatan. Ini kan bahaya, Bang. Banget. Iya, lagi anak sekolah, terutama anak kita lah harus kita lindungin. Pada saat mereka berangkat sekolah itu terkontainer juga lewat. Nah, cuman kendalanya, ini tantangan lah. Ini kan jalan nasional ini berada di bawah Kementerian Perhubungan, Kementerian PU. Ini harus kita lakukan koordinasi. Ya, yang penting kita akan berupaya, Bang. Saya nggak bisa janji. Saya lebih senang nggak suka janji, Bang. Tetapi saya tepatin. Gitu ya, itu aja. Yang paling penting. Jadi ada program-program lah. Kita sudah bikin apa-apa yang kelihatannya ini untuk memperbaiki transportasi Kota Bekasi. Yang paling penting adalah apa tuh? Pak PJ itu, Bang, sepanjang kita ini punya ide yang secara logika beliau ini bisa majukan Kota Bekasi, disupport. Oh, langsung diatensi gitu. Atensi. Luar biasa. Nah, saya jadi penasaran nih, Bang Johan. Rencana ke depan nih, rencana program Pemkot Kota Bekasi di bidang transportasi apa sih? Rencana ke depannya? Yang pasti kita kan, ini kan paralel semua ya. Pertama adalah, ini kan lagi pembangunan Japek Selatan. Japek Selatan kita udah bikin desainnya. Jadi kita menggunakan PSN ini untuk keuntungan Kota Bekasi. Setiap PSN, mereka akan melaporkan kepada pemerintah kota. Nah, dari laporan tersebut tidak kita diamkan. Kita lihat nih, di mana yang bisa menguntungkan Kota Bekasi. Contoh, misalnya di Japek Selatan. Nah, di sana kan sebagai
tambahan ruas jalan. Oke. Jadi desain yang dari pusat, dan pusat nggak kaku kok. Sepanjang masuk logika mereka, desain yang mereka buat bisa dirubah. Oke. Yang penting masuk logika untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pembangunan terminal tipe A. Ini juga menjadi PR juga. Terminal tipe A kita yang terminal induk sekarang kan udah semerawut nih. Iya. Nah ini kan rencana sebenarnya sudah lama ya untuk pemindahannya di lokasi lahan yang disiapkan oleh salah satu pengembang. Itu luasnya 3 hektar. Nah kita udah bikin desainnya. Itu total dengan pengurangan untuk infrastruktur jalannya kurang lebih 2,7 hektar. Nah ini kembali lagi nih, kita koordinasi sama pusat. Boleh nggak kalau 2,7 hektar? Prinsip oke. Yang penting tolong infrastrukturnya didesain. Nah ini kembali lagi kita koordinasi sama provinsi, kita koordinasi dengan pusat supaya pembebasan lahannya itu bisa dibantu juga, terutama oleh APBD kita. Caranya gimana? Kita identifikasi lahan-lahan kembali, lahan-lahan pusat. Tinggal kita minta, tolong dong kita pakai. Semuanya lancar. Iya. Luar biasa. Ini target-target kita, Bang. Dan itu disupport oleh Pak PJ Wali Kota, hal seperti itu. Semoga terkabul semua. Amin. Program-program kita. Bang Johan, tahan dulu. Ada yang mau lewat lagi? Siap. Buat mitra Jamansyar semuanya, jangan kemana-mana. Masih bareng kita nih, masih ngobrol-ngobrol bareng kita di gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Suka. Kita masih ngobrol-ngobrol nih, semakin lama semakin seru nih bareng sahabat kita dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi nih mitra. Bersama abang kita, Abang Johan Budi Gunawan. Nah, Bang Johan, saya pengen ada masyarakat bertanya nih, kan saat ini nih jomblang banget nih keadaan armada BTS sama angkot kita nih. Kira-kira ada nggak sih rencana revitalisasi angkot nih, Bang Johan? Oke, yang pertama adalah pemerintah ini nggak bisa bekerja sendirian. Dia harus melibatkan stakeholder lainnya, termasuk masyarakat. Nah, kebetulan di angkutan kota ini kan ada wadah pengusaha organda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tahun 2000, kebetulan saya kepala seksi angkutan. Nah, waktu itu jumlah armadanya 3.600 untuk angkutan kota ya. Di luar yang Bekasi ke Jakarta maupun di luar yang Bekasi ke Kabupaten Bekasi. Sekarang abang tahu nggak jumlah angkutan kota di kita berapa? Tinggal 10%. Hah? Tinggal 10%? Tinggal 10%. Karena mereka tergerus satu dengan angkutan yang sifatnya online. Benar. Yang kedua adalah karena tergerus, akhirnya lembaga keuangan, pemberian kredit, itu nggak semudah dulu. Dulu, kita mungkin dengan modal 2,5 juta DP langsung dapat angkutan kota. Sekarang itu harus sekian puluh persen. Dan belum tentu semua lembaga keuangan akan memberikan kredit. Karena dianggapnya ini menimbulkan kekhawatiran kredit macet. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah